kayaknya ikan kita bakal mengalami upgrade yang luar biasa. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Jadi hari ini kita hari kedua. Memang kita mau hunting ikan-ikan gede. Kemarin rencananya kita mau hunting di malam hari, cuman sudah terlalu cukup lelah. Jadi akhirnya kita kemarin cuma dapat satu ikan medium sama dua partai. Terus hari ini kita bangun agak siang karena kemarin rencananya kita mau istirahat di hotel, tapi akhirnya kita palah jadinya ngobrol-ngobrol sampai subuh. Jadi kita bangunnya siang. Hari ini kita santai, cuman makan, dan sekarang jam 3-an kita ada waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam untuk hunting ikan-ikan gede. Kali ini kita datang ke tempat namanya Triple A Arowana ya. Kalau teman-teman tahu isinya ada ahins, aten, bukan ya? Ko Clinton, ko Yuleng, sama ko ahins. Nah ini tempatnya. Jadi memang kalau misalnya di ikan arowana itu di luaran itu selalu kita bisa tahu ada ininya apa? Ada torennya. Dan nggak tahu ini sebenarnya dia pakai RO atau enggak ya guys ya. Kayaknya enggak, ini cuma air masuk. Enggak. FRP kayak kita sama ini nih. Nih. Jadi filter tabung ini bisa didapatkan di Tokped juga gampang belinya ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat filternya sih sederhana banget. Di situ juga ada tuh filter tabungnya tuh. Biasanya sih yang filter tabung itu untuk menyaring kotoran-kotoran yang bersifatnya kecil gitu loh. Jadi airnya jernih. Tapi untuk nurunin TDS sih nggak bisa. Nah ini tempatnya mereka. Nah kalau hunting di sini teman-teman, kita cuma bisa ngelihat yang di akuarium. Sama kalau lagi hoki kita ngelihat ikan-ikan yang ada di bak. Nah yang di bak itu nanti kita coba lihat liga, kita sortir apakah kita bisa dapat. Halo semua. Aku Malaya. Lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Jadi salah satu ikan yang kita taksir, walaupun ini bukan ikan arowana, jadi di sini ada unik banget nih guys teman-teman. Ini kayaknya ikannya sultan, ikan sultan. Coba tebak, ini bukan ikan nila loh guys. Jadi ini sebenarnya ini ikan Dutch Platinum. Nah ini ikan Dutch Platinum ini harganya kayaknya bisa sampai ratusan, 100 juta lebih. Kayaknya ada nih gitu. Nah ya udah, kita kalau kesini memang selalu ya langsung dari pintu kita langsung lihat ada ikan apa, kita suka atau enggak, kita tandain. Nah nanti kalau misalnya udah sukanya berapa, tinggal kita nego secara banyak gitu loh. Kalau di tokonya ini, nanti kita akan ngomong juga sama salah satu foundernya dari Triple A ya. Nah ini Chance 8 ini kalau kita lihat bagus sekali ikannya. Jadi secara mentalnya teman-teman bisa lihat ini udah teradaptasi dengan normal. Dan ini memang tipe badan-badan yang memang saya suka banget nih. Badannya semok bohai. Potensinya menurut saya ini kayaknya jantan. Nah, ekornya lebar kerang, dayungnya juga bagus. Nah, ini kayaknya boleh masuk ke salah satu ikan yang mungkin akan kita pilih. Ya, ini boleh nih. Kalau ditanya kelemahan ikan ini, sebenarnya menurut saya kelemahannya ada satu di ekornya yang kerang tapi tidak ngebuka 100% ya. Kayaknya ini masih ada gemulai-gemulainya nih. Tapi ini udah pasti deh kita ambil gitu. Langsung ya. Nextnya. Nah ini kan perhatiin juga nih teman-teman kan, ikan kalau baru datang memang warnanya kan beda. Nah ini kalau ditanya base-nya apa, bingung juga nih. Ini kayak gini base-nya apa ya? Hijau bukan?
Ayo. Ini base hijau bukan kayak gini kok? Hah? Ini Hijau. hijau kan? Hijau. Tapi baru datang jadi warnanya belum hijau-hijau banget, ya kan? Gitu kan? Gitu. Oke. Aku lagi pilih-pilihkan dulu. Nanti yang mana mau baru banyak-banyak baru kita hitung ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol bentar. Oke. Terus ini ada ikan lagi nih. Jameson. Ya, Jameson oke juga sih kan. Mirip ya? Ini cuman badannya lebih lebih agak tipenya bukan yang gede di belakang tapi tipenya yang lebih ramping ya. Jadi kalau yang tadi SUV ini sedan nih. Nah, ini sih secara kepala lebih bagus dari yang tadi, lebih ada bentuknya. Dayungnya panjangnya kurang lebih, tapi lebih ada motif yang tadi ikan sebelumnya. Ekornya sama-sama nge-close. Ini juga boleh menjadi salah satu ikan pertimbangan yang kita ambil juga lah. Jadi ada dua nih udahan. Oke. Langsung ini lihat kiri kanan tadi kan. Ini AK2 nih. Nah ikan-ikan kayak gini yang udah setengah merah gini biasanya kita skip karena kan kayak di vlog-vlog sebelumnya kita memang berusaha untuk menjadi hobi arwana yang mencetak sebenarnya. Nggak ada salahnya juga sih kalau mau beli yang udah merah, tapi pada kesempatan kali ini kita kepinginnya belinya yang ikan-ikan bahan-bahan gitu loh. Kalau secara anatominya ini bagus sekali teman-teman, bukan artinya gara-gara nggak dipilih terus jadinya kurang suka. Nah ini tapi masalahnya kayaknya mungkin habis operasi jadi masih ada oksigen murninya juga untuk pemulihan. Nah ini badannya sebenarnya bagus sekali, ekornya nge-close sekali, dayungnya juga oke lah. Nah tapi kalau ikan yang kayak gini nih biasanya saya pinginnya dayungnya agak lebih panjang sedikit gitu. Jadi kalian sekali ngeliat-ngeliat lah, mempelajari sedikit demi sedikit arwana yang menjadi preference saya atau yang saya suka tuh kayak gimana. Dan tentunya pasti kesukaan saya, kesukaan Arnold juga, kesukaan Hans, dan kesukaan masing-masing beda-beda. Cuman kalau ditarik garis lurus yang saya suka, benar-benar saya suka ya kira-kira kayak gini lah yang kita ambil gitu. Nah, terus kita nggak usah jalan, kita cuman ngesot. Kalau yang ini mungkin kita langsung skip aja karena udah terprogres, dan memang untuk di video repot lah ya. Jadi kita baru dua tadi ya. Nah di sini ada ikan silver platinum nih. Nah selalu orang juga ada suka-suka nanya silver platinum tuh gimana. Silver platinum itu artinya dia mengalami kecacatan genetik. Jadi warnanya tuh jadi kayak putih salju sinar gitu. Nah apakah semua ikan arwana ada platinumnya? Ada. Makanya ada yang namanya golden red platinum, ada X-black platinum, ada banyak platinum, semuanya ada gitu. Nah ini sangat unik banget ya teman-teman. Kalau silver yang biasa itu harganya kan biasa cuma 50 ribuan, yang albino mencapai 1 jutaan kalau udah dewasa. Nah yang silver platinum ini bisa sampai 100 juta teman-teman, karena dari 1 juta ikan itu biasanya dapatnya hanya 1 doang. Jadi ini lumayan barang yang lumayan langka. Nah, kemarin kita udah lihat super red platinum juga di. Super red platinum juga udah lihat tuh kemarin. Lebih mahal lagi kali ya. Kemarin nggak sempat nanya harganya. Das platinum aja mahal, dari cuman beberapa ratus ribu jadi 100 juta tadi kan. Nah di sana bos-bosnya lagi bersantai-santai ria, tapi langsung di tanning kita skip lagi seperti biasa. Nah sini si Ronald juga lagi milih-milih kayaknya ya. Jadi kita sambil ngeliat-ngeliat, skip. Nah ini ada lagi nih ikan bagus nih, namanya BT2, saya nggak tahu apa artinya. Nah ini secara sekilas ya kita lihat ikannya mewah banget sebenarnya. Dayungnya rumba, ekornya gede banget, bahkan kayaknya bisa dibilang semi menyerupai kumpai nih kalau dilihat nih, kayak panjang sekali ekornya. Cuman kadang-kadang ya ikan-ikan kayak begini itu bukan artinya tuh saya langsung suka juga, karena memang kita tiap kali hunting ya selalu ngeliat ikan yang overallnya oke. Nah ini kan memang ekornya panjang banget, tapi kalau saya kan preferensinya memang kalau yang lebih kerang, yang lebih kebuka. Nah ini berarti kalau sesuai dengan
kesukaan saya kan kurang suka gitu, jadi nggak kita ambil. Nah ini dayungnya mulusnya sempurna yang sebelah kiri. Nah yang kanan tapi agak bengkok sedikit gitu. Jadi kita memang, tapi artinya ini kan ini value-nya turun nggak? Apa value-nya jadi murah? Enggak juga. Karena kalau ada yang menghargai dan suka ikan gini, referensinya begini pasti mahal banget gitu loh. Dan sebenarnya banyak yang lebih suka ikan kayak begini daripada ikan-ikan overall yang kayak gue suka gitu Not. Jadi gitu deh teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa tahu dulu teman-teman sukanya apa gitu. Jangan ikut-ikutan orang dan segala macemnya. Ini BT1 juga sama ya kalau dilihat ya. Lebih mirip. Kayak sekeluarga nih kayaknya. Mungkin kedepannya ada tujuan untuk ini dijadikan induk kali sama si Triple A ya. Kalau dilihat-lihat ya. Nah, langsung ke sebelahnya nih Maximus nih. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Ko Ahens. Maximus ini katanya masih satu darah sama yang Grand Champion kemarin di bukan ACI, Arwana Club Jakarta yang namanya waktu itu CR8. CR7 ya? CR7 sorry. Nah, ini saudaranya angkatan lebih bawahnya lebih muda satu angkatan. Ya secara bakat warna ya berarti udah nggak usah diragukan ya teman-teman ya, kita udah tahu udah pasti ini warnanya bagus-bagus ya. Nah ini lebih sempurna lagi dari dua ikan yang pertama tadi. Jadi kalau dilihat kepalanya nyendoknya dapat, gabungan badannya antara yang pertama kali sama yang kedua kali kita dapetin ditambah dibagi dua nih, tebel-tebel banget enggak, panjang juga enggak, tapi lebar gitu, ekornya nge-close tuh segala macem, dan layarnya juga nggak pendek, layar atas sama bawahnya gitu loh. Nah, jadi ini termasuk dalam list kita lah. Jadi ini yang ketiga. Nah nanti kenapa ya kadang-kadang ikan arwana itu kalau lagi hunting ada yang lagi sedikit mengap-mengap, ada yang sedikit nungging, itu biasanya terjadi karena ini habis dikerjain gitu loh, habis dioperasi, ada matanya atau mulutnya. Tapi tenang aja, ini bakal balik lagi. Nah dari tiga ya tadi pilihan saya, sebenarnya Maximus ini ikan yang paling favorit lah di antara tiga tadi. Itu teman-teman. Bagus-bagus ikan gua di gudang. Anjir. Sudah. Kayaknya ikan kita bakal mengalami upgrade yang luar biasa. Nah, ini ada lagi nih. Wah, yang ini lebih gede ukurannya. Ini mah nggak usah dibahas, ya udah pasti masuk lah. Ya. Jadi dayungnya Haya juga udah jauh ini mah. Dari yang tadi udah panjangnya jauh. Nah, makanya teman-teman lihat ya, kita kalau hunting arwana, kalau ditanyain base-nya apa secara kasat mata, terus kita mesti paparkan, ya susah banget teman-teman, karena warna asli arwananya itu awal itu nggak mungkin muncul, apalagi dari bak dan segala macam, nggak pernah kena lampu dan segala macam. Jadi awal-awal tuh namanya base itu pasti ini dulu, mendem dulu gitu. Nanti sampai tempat kita lampuin, kita koreksi base-nya, baru muncul kayak gini kan. Base-nya sebenarnya nggak ketahuan nih, kayak abu-abu gitu loh. Nah ini juga salah satu jadi favorit saya juga nih. Jadi dari 4 biji ini, yang Maximus sama Chance 6 ini kayaknya bakal mendekam lama di tempat grooming dari Mike Red sendiri kayaknya. Emang rencana hari ini ngambil berapa? Ya pokoknya kalau ada cocok, kalau bisa satu rumah kita beli gitu. Cuman kan kita harus cari yang sesuai dengan keinginan kita, dan kalau bisa di-appreciate sama orang lain gitu loh. Itu seninya dari nyari arwana gitu. Jadi kita maju lagi. Kalau yang itu sebelah situ lihat dari jauh, kayaknya kita harus lewatkan dulu karena secara mentalnya juga belum balik, dan ya belum ada feelingnya lah. Kadang-kadang saya juga bingung ya kalau saya lagi milih arwana tuh, percaya nggak percaya, saya kayak bisa ada mendapatkan energi dari ikannya, ya kasih feedback gitu loh, beli gua nggak beli gua gitu kan. Jadi kadang-kadang sebenarnya gua ngeliat arwana tuh nggak butuh waktu lama sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang kenal sama gue biasanya kalau lagi nyari arwana gini, mereka ngeliat ikan, gue ngelirik sebentar, biasanya bisa tahu ya, karena ada
interaksi. Ya, ini sih kayak nggak tahu percaya atau nggak percaya, silakan teman-teman cerna sendiri gitu. Nah, ini siapa? Ini Hayabusa nih, kayaknya ini langsung kita ambil dulu aja lah kayaknya ya. Jadi ada 5 ikan. Oh ini kayaknya udah bisa langsung tanning dan dibawa ke rumah nih, ini enak banget nih. Nah kan kita udah milih nih sekarang dapat 5 ya, jadi nanti kita langsung ngomong aja sama ownernya. Dan ya proses negonya saya kayaknya nggak harus tayangin karena memakan waktu yang lama juga ya tadi pasti. Pokoknya tahu-tahu 5 ikan ini harus udah ada di facility dari Mike Red Collection atau Mike's Grooming Facility. Ini ekornya uban. Ya ini ekornya uban. Nah banyak yang nanya ekor uban itu sebenarnya kenapa? Ekor uban tuh konon katanya adalah ikan yang pigmennya kurang, jadinya ekornya jadi uban. Tapi pertama kali pasti merah dulu. Mungkin ada berantem terus tumbuhnya jadi uban atau gimana. Nah yang ditanya potong lagi tumbuhnya jadi merah atau enggak, jujur gue nggak tahu. Gue belum pernah ngelakuin. Kalau kita belum pernah ngelakuin dan belum pernah ngalamin sendiri, kita nggak berani buka. Spekulasi. Iya, nggak mau gue ngajarin orang tapi nggak pernah ngalamin sendiri gitu. Buat apa? Kurang lebih ciri khasnya mirip ya. Ya jadi kalau yang gua ambil itu yang inilah, kita ngomong yang ikannya udah gede banget kan ngeliatnya gampang ya. Jadi ekornya kan selalu ya biasa lah, ekornya kan selalu ekor kerang. Terus kalau dilihat ya walaupun ibisnya belum kelihatan, sebenarnya kelihatan lah kepalanya udah mulai hijau. Dan kalau dilihat memang pantatnya itu tipenya saya yang suka badan belakangnya tuh lebar-lebar gitu. Nah ini saya lagi demen banget ini nyari-nyari ikan bahan begini untuk dimerahin. Wah ini sih akan jadi koleksi yang sangat bagus dan addition to the family yang sangat oke nih. Oke kita langsung ngobrol sama Wahid ya. Nah, jadi kita udah sama salah satu dari yang pendirinya Triple A ya, Ko Ahins. Itu Triple A itu ceritanya namanya gara-gara depannya A siapa gitu ya? Enggak. Dia bukan sesuai nama. Oh, bukan. Bukan sesuai nama. Berarti banyak yang salah kaprah nih, Iya, banyak yang salah kaprah. ngawur. Nah, iya. Jadi kenapa namanya Kita Triple pakai A? nama Triple A ya karena dia 3 orang kita. Oh, namanya Dulu 3 kan orang. sempat 4 orang waktu itu. 4 orang jadi wadah arwana perdana. Oh, oke. Nah, kenapa yang dipilih huruf A? Kenapa nggak Triple X gitu kan? Karena A identiknya lebih bagus sih. Oh, karena Nah, secara ranking biasanya kalau A di lebih sekolah bagus. Nah, A iya, juara lebih bagus, kelas iya. gitu-gitu. Nah, tadi kan Jadi seperti ikan-ikan juga yang kita keluarin juga ya. yang bagus-bagus. bagus juga gitu Oke. kan. Nah, tadi kan di sana memang kita udah pilih 5 dan memang kita sebenarnya udah nego teman-teman kan tadi saya bilang proses negonya kita cut lah buat apa kan Iya, ya. iya, iya. Ya, jadi akhirnya ikan 5 tersebut akan kita ambil. Udah oke kan kita? Oke. Ini salaman dulu. Udah deal. Dah, ada deal. Tos dulu. Nah. Mantap dia. Nah, jadi selain kita belanja, kita juga mau mempromosikan lah istilahnya. Kalau kita ngeliat sesuatu yang bagus, kita mau bagi-bagikan ke teman-teman, ke penonton-penonton di rumah supaya kadang-kadang gini loh, orang mau nyari ikan, mau cari kemana bingung juga. Mau Iya. cari yang bagus, mau cari kemana bingung juga. Nah ini salah satu tempat yang memang kalau teman-teman sempat ngikutin vlog saya, ini Mike Red Approve. Kalau dilihat ikannya ini semua hampir jarang yang di bawah rata-rata ya. Jadi kayak memang dari pertama buat itu memang selalu ikan yang dicari itu yang di atas spek atau emang kebetulan aja semuanya bagus-bagus, nggak ada sisanya sama sekali nih kayaknya bagus-bagus. Sisa ada juga kadang. Kadang ikan kan nggak semua bagus. Kadang-kadang ya kalau kita ngambil ikan ya kita harus cari yang lebih bagus. Oke. Supaya di penjualan kita itu enak. Dan Oh. apalagi sekarang kontes-kontes offline udah mulai ya. Nah, disitulah orang-orang udah mulai bermain kontes. Oke, nah jadi sebenarnya fokusnya adalah ikan-ikan yang untuk kontes ya. Bro, ya? Untuk kontes. Oke, nah Spek kontes ya. kalau spek kontes itu kan kita langsung ngomong dong. Ada beberapa kelas, ada small, ada XS, Iya. ada L, ada M, ada XL. Iya. Apakah semua kelas ini bisa dicari di
tipe ini atau cuman kayak oh gue spesialis XL aja kan ada kan? Iya, iya. Ada yang oh gue spesialis medium aja gitu. Semua bisa dicari. Semua bisa? Semua bisa Waduh. dicari. Nah itu biasanya ketersediaan bahannya itu ada setiap saat atau kadang kosong, nanti saya mesti pesan dulu. Gimana nih kalau teman-teman mau cari rumah? Kadang bisa kosong juga. Nah, kadang kalau penjualan kita kalau misalnya kosong ya mau nggak mau kita harus Harus PO. cari ikan Cari. ikannya. Nah kalau nyari-nyari gitu biasanya Iya. berapa lama tuh kita ini? Nyari ikan ya lumayan Sebulan? lah. Kita mesti Dua bulan? nggak sampai. Oh, nggak nyampe. Iya, nggak sampai. Oke oke. Nah ini kalau dilihat-lihat nih ya Wahid, ini trainingnya semua kalau lihat lampunya ini sebenarnya asing bagi penghobi sekarang. Karena kita kan udah hobi arwana lumayan lama. Ini lampunya kalau dilihat ini bukan aquazonic, tapi ini lampunya TFC atau NaN kalau zaman dulu. Jadi pink warnanya teman-teman. TFC Ah. ini, TFC. Nah ini ada sedikit ini nggak sih, maksudnya teman-teman yang di rumah kan juga mau belajar training dan segala macam kan biasanya kalau saya kan belajarnya selalu pakai aquazonic atau Sihat sukanya pakai LED. Ada fungsi khusus nggak sih dari lampu ini? Kenapa kok yang digunakan tiba-tiba lampu TFC gitu? Dan sekarang mau beli juga udah nggak ada kan Udah nggak ada, sebenarnya. ya. Ini lampu Kita udah lama pakai lampu banget. TFC karena kita mau lihat ikan ini stabilannya dulu kan. Karena lampu TFC ini paling soft dia, Oh, oke. paling soft. Kalau dia ikan ini mampu di TFC selama 1 bulan atau 2 bulan, otomatis dia kalau udah stabil, baru kita lanjut ke depannya. Oke. Ini depannya. Apakah stres atau enggak? Nah, kan kah? tergantung. Kalau dia mampu sama lampunya ini lampu soft aja kalau dia nggak mampu, berarti nggak bisa training. Berarti bisa juga Nah. ngomong kalau kita mau training harus stabil dulu dan segala Iya, macamnya. makanya dia dari lampu dia mampu nerima nggak? Nah. Nah, mampu terima itu maksudnya apa? Gosong kah atau mogok makan kah? Kalau lendir, Ngomongnya? lepas lendir atau apa segala macam. Lepas sendiri itu bisa diartikan jadi Iya. gosong ya. Dia TFC juga bisa bikin dia gosong. Oh iya kan? Nah, Padahal ini soft. Iya soft. Iya. Nah, sekarang kan memang kalau di pasaran kan memang nggak ada lampu TFC ini kan sebenarnya udah nggak dipasarin kan. Iya. Gimana cara kita mengakalinya? Apa kita bisa pakai lampu kayak lampu view gitu misalnya? Gimana? Kan sekarang nggak ada, udah nggak bisa beli. Dia kan ada aquasonic yang pink. Oh ada ya? Ada. Ah. Jebo ya. Ada juga. Dia kan pink. Ini Ah. kan soft. Oh. Kita boleh pakai itu. Jadi ikan-ikan di sini itu pertama kali kalau mulai training sebenarnya semua harus soft Dari dulu. soft Iya, kita mau lihat kestabilannya dulu. Stabil dulu. Nah, Nah nanti dari yang soft ini berubah. berubah. Setelah misalnya, oh ini kayaknya ikannya udah oke nih. Nah Mungkin berubahnya ya jadi selama beberapa bulan, mungkin 2 bulan atau apa, baru kita lanjut ke dalam training depannya ini. Nah berubahnya kalau di sini sukanya pakai apa? Pakai aquazonic atau pakai PLL. oh PLL? PLL, ya. Nah ada alasan khusus lagi nggak tuh kan kalau PLL kan kayaknya kalau teknologi ya secara teknologi nih NaN sama PLL kan trennya tren udah lama banget. Ya, Sekarang kan trennya udah tren aquazonic. Lampu mode dulu. Nah iya Nah. kenapa ada alasan khusus kah atau memang ya udah saya comfortable-nya pakai itu aja gitu. Ya, karena kalau kita pakai ini kan warnanya kan memang kalau naik dia, ya kita pakai itu terus dan dia lebih bertahan dibanding Oh. pakai LED atau aquasonic. Jadi progresnya lebih slow tapi warnanya jauh lebih bisa nempel gitu ya. Intinya sabar lah ya. Nah, sabar. Ya. Karena Kalau kan- aquasonic atau LED kan orang mau cepat ya. Ya. Supaya cepat merah aja. Cuman- Tapi cuman kadang-kadang- begitu kita lepas trainingnya, Ah. dropnya juga cepat. Cuma kadang-kadang kita sebagai penghobi nggak pernah sabar ya. Ya. Maunya yang instan Kadang-kadang mau doang. cepat merah. Kadang-kadang mau cepat merah, mau cepat jadi. Nah terus yang lucu lagi nih kalau dilihat Diko, ini kan training selalu ada kayak apa sih kayak dicampurin? embun-embun ya? Ah iya itu kan. Jadi pengaruh panasnya dia dari belakang ini lampunya ini. Itu lumut atau apa itu? Dia nanti akan berubah jadi lumut. Lumut. Nah ini apakah disengaja seperti ini harus seperti ini atau gimana kok? Kan dia akan kalau kita dari belakang trainingnya pakai TFC, dia juga akan begini terus. Dia nggak pakai apa-apa. Nggak, maksud saya kan kalau di Jakarta atau di mana kita identik kalau lagi training tuh punya airnya bening semua gitu. Karena dia pakai Pakai UV, TFC, ya. pakai UV, Iya. ganti air. Nah, Nah, airnya di sini tiap hari. Tiap hari, Makanya tetap- kita kenapa nggak mau pakai UV? Karena kita tiap hari ganti airnya. Hitungannya sama. Oh. Aha. Kalau kita pakai UV kan mungkin 3 hari atau 2 hari baru ganti air kan. Oke. Nah, Jadi ini sebenarnya masalah UV dan ganti airnya aja. Iya, iya. Tapi apakah dengan ada lumut ini ikannya jadi lebih bagus? Ada efek samping positifnya nggak sih kalau lumutan begini?
Ya nggak ada efek sampingnya Nggak sih, ada ya? sama aja sih. Cuma Jadi- kita waktu liannya kan enak. Jadi dulu. cuman gara-gara ini nggak pakai UV, kalau mau ganti air kayak gini sampai bening kan bisa berkali-kali ganti. Ya harus suling. Ya, jadi harus suling. ya yang penting kita ganti udah 50% ditinggiin lagi, tapi ya pasti masih ada lumutnya karena nggak ada UV-nya. Jakarta mungkin belum pernah ketemu yang ada embun-embun begini kan? Iya, Karena kan pakai UV kan. Iya, pakai Kalau UV. coba terus. nggak pakai UV mungkin dia akan begini. Oke. Sip, sip, sip. Nah, terus terakhir nih. Ini sih topiknya agak tabu ya. Kalau misalnya tanning ya, kadang-kadang orang nggak sabar tadi mau instan dan segala macemnya. Biasa tuh pakai itu loh, obat pewarna kan. Iya. Nah, itu gimana tuh menurut pandangan Koko kalau pakai obat pewarna? Apakah menguntungkan atau ternyata malah ngerusak ikan? Kalau dia menguntungkan bagi dia untuk penjualan dia sih tidak masalah, benar nggak? Kalau misalnya ada kontes atau apa, kalau dia pakai warna ya kayaknya Kurang ya? yang alami, yang natural itu Lebih bagus. kecewa dong. Oh iya. Nah, benar nggak? Tapi itu hasilnya pasti beda dong Ya sama masih yang- beda karena dia tidak sesuai base-nya kan kadang-kadang. kan. Ah. Jadi kadang-kadang suka agak gelap warnanya ya. Dan merahnya juga agak seperti terang sekali. Nah, terus kan. itu indikasinya biasa kita lihat dari EE-nya biasa merah ya. Iya. Kadang-kadang di arena kontes pun ada loh yang EE-nya merah banget tuh saya pernah lihat itu berarti dikasih obat gitu kan Bisa ya. jadi. Iya. Oke. Karena Ya udah. kalau pakai obat atau nggak obat kan kita nggak tahu mereka yang Iya, rawan iya. gimana kan. Tapi setidaknya ya kita tahu gitu gimana aja gitu kan. Nah terus apakah semua ikan arwana itu? Kadang-kadang kan ada yang bilang nggak semua bisa merah lah kok. Kalau dilihat di sini kan semua merah-merah banget semua. Apakah pada ujungnya ikan arwana itu bisa sampai merah kayak gini? Atau memang ada yang nggak bisa merah juga gitu loh? Ada Ada juga. yang nggak bisa merah, ada yang naiknya lama. Nah nggak bisa merah itu karena waktunya belum cukup lama tanningnya atau memang ya udah bakal nggak bisa merah Enggak, terus? bendernya kurang berproduksi kan. Oh jadi Jadi untuk membuat dia merah itu agak susah. lebih masalah waktu ya. Nah, waktu. Jadi pada ujungnya sebenarnya ikan arwana bisa merah semua. Bisa merah. Gitu. Jadi itu Intinya ada 2 pembelajaran. bulan sekali, ada yang 2 bulan cepat merah, ada yang 2 bulan nggak bisa merah juga ada. Jadi itu pembelajaran yang kita ambil hari ini. Nah teman-teman buat teman-teman yang mau tahu kualitas triple E kayak apa, ini langsung lihat aja teman. Ya udah kok, terima kasih banget kita udah diizinin main. Apalagi udah dikasih oleh-oleh ikan 5 biji. Ya, terus kalau misalnya mau ngontek nih gimana nih? Instagram, WhatsApp, atau apa? Kalau mau kontak hubungi Triple WA A. aja, WA-nya. WA WA-nya boleh cantumin nggak? WA Atau gimana cara nyari Atau WA-nya nih? Facebook juga boleh. Facebook ya, Facebook ya. Facebooknya apa? Lewat Rotten. Arocen. Ya udah, nanti kita tampil di sini ya. Oke, dah, thank you kok. Ya. Nah itu ya teman-teman, perjalanan hari ini singkat padat jelas. Pokoknya ada sedikit edukasi, sedikit senang-senang. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman paling suka ikan yang mana? Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.